menyalakan kamera. Ada beberapa hal minggu yang lalu, tugas kecil Microsoft Teams. Belum tahu ya, ketika ke satu ya, adalah mahasiswa informasi yang teknologi informasi. Aturan pertama, kalau misalnya kalian belum terbiasa menggunakan Microsoft Teams, aturan pertama adalah membaca manual. Ya. Nanti kalau kalian bekerja misalnya jadi software engineers, mengerjakan satu aplikasi dan harus pakai API dari pihak luar, nomor satu itu adalah baca spesifikasi API-nya dulu, baca manualnya, jangan langsung main tembak gitu ya. Nah, jadi kalau kalian mengumpulkan tugas melalui Microsoft Teams, tugas itu tidak cukup hanya di-upload, tapi harus di-turn in atau di-handed in. Ibaratnya kalau kalian itu hanya upload, itu sama seperti kalian mencetak tugas, dijilid rapi, dan dibawa ke kelas, tapi tidak diserahkan pada saya. Jadi ya saya tidak bisa menilai kalau caranya seperti itu. Ya. Nah, maka silahkan nanti berikutnya silahkan dibaca dulu ya manual Microsoft Teams atau manual aplikasi apapun yang akan Anda gunakan. Itu nomor satu. Saya pernah ketemu dengan engineers, bukan software engineers, dia automotive engineers dari Jepang ya, yang kebetulan bekerja untuk satu perusahaan otomotif PMA di Indonesia. Dia menceritakan bedanya karyawan atau pekerja pabrik di Jepang dengan di Indonesia. Kalau di Jepang itu kalau ada mesin baru, nomor satu itu adalah baca manual. Semua karyawan membaca manual dan memahami cara kerja mesin tersebut sebelum menyentuh mesin tersebut. Sehingga ketika mereka harus bekerja dengan menggunakan mesin tersebut, diharapkan gangguannya minimal dan tidak ada kerusakan karena hal-hal konyol. Seperti salah pencet tombol, salah memasukkan barang, salah menggunakan alat. Nah, kalau orang Indonesia lain. Kalau ada mesin baru langsung diutak-atik, kalau ada masalah baru baca manual. Nah, jadi besok ya, lain kali, terutama kalau sudah bekerja, baca dulu. Itu. Nah, kemudian saya lupa dari sini atau dari kelas ini atau bukan. Ada yang bertanya mengenai Pak itu di slide
kan rumusnya future value gitu ya. Tapi kok pertanyaannya NPV, net present value. Nah, future value dan net present value itu sebetulnya adalah dua istilah untuk hal yang sama. Future value itu mencoba untuk menghitung kalau kita punya uang sekarang sekian juta atau sekian miliar ditabung, itu di masa depan atau ada bunganya lah ya, itu di masa depan berapa nilainya, maka disebut future value. Nah, kalau net present value itu di masa depan ada uang berapa miliar, itu sekarang nilainya berapa. Sama kan? Hanya beda. Nah, baik. Lalu mengapa itu dijadikan satu materi gitu ya? Nah, ini nanti terkait dengan kalau kalian sudah lulus dan ingin menjadi pengusaha. Atau ya nggak usah jadi pengusaha. Kalau Anda lihat contohnya kemarin, itu keputusannya adalah pinjam dari lembaga keuangan atau pakai uang tunai gitu ya. Oke, saya mau tanya coba. Ini terlepas dari kalian kemarin mengumpulkan atau tidak ya. Sebentar, saya lihat dulu. Oke, Titus Primandaru Winais ada ini? Mas Titus, adakah? Oh ya, ada. Mas Titus Primandaru Winasis? Ada, Pak. Oke, Mas Titus, kalau untuk motor Anda itu motor baru ya, pilih kredit atau bayar tunai? Kredit, Pak. Kenapa Mas Titus? Kalau saya milih kredit karena pembayarannya bisa disesuaikan dengan kondisi keuangan saya. Oke, baik. Terima kasih. Baik, ini Mas Titus ya. Kemudian Mbak Cecilia Cynthia Semomena, adakah ini? Ya, Pak. Oke, kalau rumah, Mbak Cecilia, Anda pilih kredit atau tunai? Kalau saya tunai, Pak. Oke, kenapa kok tunai? Soalnya kalau kredit kan kayak ada batas tenggat waktunya gitu, terus pasti kalau Tenggat waktu apa maksudnya? batas pembayarannya gitu loh, Pak, kan. Oh, ya ya. Ya, kalau misalnya tunai kan bisa sekalian lunas gitu, Pak. Berarti ke belakangnya nggak usah dipikir lagi. Oke, baik. Terima kasih. Ya, baik. Dua-duanya ini tidak ada yang salah ya. Dua-duanya benar. Hanya mengapa kok kemudian soal ini saja. Nah, kalau sebagai pengusaha nanti Anda akan dihadapkan pada beberapa tantangan ya kalau boleh saya sebutkan. Pertama misalnya Anda butuh modal tambahan selain dari yang sudah Anda miliki. Atau misalnya mau beli mesin, gedung, dan lain sebagainya. Pilihannya pinjam ke bank atau pakai uang sendiri. Nah, kalau pakai uang sendiri padahal tidak cukup, berarti harus mengundang investor. Ya kan? Seperti misalnya yang dilakukan oleh Pak Nadiem dengan Gojek, Pak Leontinus Alva Edison dengan Tokopedia, mereka mengundang investor. Ayo dong tanamkan uang. Nah, kalau mengundang investor berarti apa? Kepemilikan atau istilahnya saham dari perusahaan-perusahaan itu harus diserahkan pada investor. Jadi Pak Nadiem itu sekarang sudah bukan lagi pemilik tunggal Gojek. Pak Leontinus juga sudah bukan lagi pemilik utama dari
Tokopedia. Nah, jadi ini seperti halnya Anda menjual sebagian rumah Anda. Jadi di kamar sebelah dijual pada orang lain, Anda akan tinggal bersama orang lain. Anda tidak bisa begitu saja, rumahnya mau saya cat warna pink gitu ya. Nggak bisa seperti itu. Harus mendapat persetujuan dari pemilik yang lain. Nah itu kalau pakai investor ya. Nah, tapi kalau pakai peminjam, Anda pinjam ke bank, ada enaknya bank tidak menjadi pemilik. Anda pinjam misalnya 1 triliun gitu dari Bank Mandiri itu bukan pemilik. Ya. Anda bebas, perusahaannya mau disetir kanan kiri, mau naik turun, mau dicat apapun terserah. Selama Anda melunasi itu. Ya betul, memang ada tadi Mbak Cecilia ya, betul sekali. Ada batas waktunya, tiap bulan harus nyicil gitu ya, atau tiap tahun tergantung perjanjiannya. Tapi kalau segala sesuatunya berjalan dengan lancar, Anda akan mendapat tambahan dana, tapi kepemilikan Anda tidak akan berkurang. Ya, nah, maka kemudian ketika menjadi seorang pengusaha, dihadapkan pada pilihan-pilihan itu, dan harus ngitung di masa depan, ya, ini enaknya pinjam atau pakai uang sendiri. Nah, mari kita bahas soal minggu yang lalu motor dan rumah. Kalau motor, misalnya kreditnya itu berapa tahun, setahun, 2 tahun gitu ya, mungkin tunai lebih menguntungkan, atau 1 tahun, 2 tahun gitu ya. Tapi kalau rumah itu mahal sekali, terutama kalau misalnya di Jogja atau di kota-kota lain, di daerah yang bagus itu tidak murah. Ya. Ada rumah-rumah di Jogja itu, daerah-daerah di Jogja rumah kecil lah, ukuran tanahnya 100 meter, bangunannya mungkin sekitar 70 meter, 1 lantai. Itu dulu 10 tahun yang lalu harganya mungkin hanya sekitar 500 juta. Sekarang 1,5 miliar pun tidak dilepas. Gitu ya. Mahal sekali. Kalau misalnya dengan gaji seorang dosen seperti saya, nggak mungkin beli rumah dengan harga segitu. Tunai. Nggak bisa. Nggak kuat. Tabungan saya tidak sebanyak itu. Kalaupun saya punya tabungan sebanyak itu, tidak mungkin semuanya saya belikan rumah. Kenapa? Setelah itu tabungan saya habis. Nanti kalau ada apa-apa bagaimana? Kalau anak saya mau masuk perguruan tinggi, ya ada yang sakit, atau ada kebutuhan lain yang mendesak, membutuhkan uang banyak, bagaimana? Tidak bisa kan? Nah, maka kemudian pilihan terbaik adalah pinjam ke bank. Jadi kalau pinjam itu kepada lembaga keuangan yang resmi ya, jangan pada lembaga keuangan abal-abal atau pada lintas darat, mati nanti. Ya. Sebab kalau Anda pinjam uang pada lembaga keuangan resmi, Anda akan mendapat perlindungan dari sisi hukum, legal. Sebagai contoh, kalau Anda itu kredit motor secara resmi dari perusahaan-perusahaan pembiayaan finance itu ya, dan Anda menunggak, itu nggak boleh loh sebetulnya motornya itu langsung diambil oleh debt collector, itu nggak boleh, atau ditarik, itu nggak boleh. Aturannya, kalau Anda tidak bisa melunasi atau tidak bisa mencicil, berhenti membayar, itu perusahaan finance itu harus maju ke pengadilan dan menuntut pengadilan memerintahkan Anda untuk mengembalikan motor. Jadi nggak bisa di tengah jalan dicegat langsung diambil motor, itu nggak bisa, melanggar hukum itu. Ya begitu ya. Nah, jadi seperti itu. Mengapa Anda diajari untuk ngitung secara sederhana? Karena itu kan aslinya ya tidak sesederhana itu ya. Tapi Anda tahu prinsipnya bahwa kalau kemudian membeli sesuatu bisa kredit atau tunai. Nah, kalau tunai Anda dapat barang tapi uang Anda hilang. Kekayaan Anda tidak bertambah, hanya berubah bentuk. Tapi kalau Anda kredit, kekayaan Anda bertambah, ya, tanpa kehilangan uang sebanyak kalau tunai. Nah, cuman ya sisi negatifnya adalah Anda harus mencicil uang tersebut, pinjaman tersebut. Nah, nanti silakan bisa dihitung tunai atau kredit dengan future value dan net present value itu bisa dihitung mana yang lebih menguntungkan. Kalau bunga bank sedang rendah, bunga pinjaman sedang rendah, wah menguntungkan pinjam. Ya. Tapi ya itu, kita kan nggak tahu apa yang terjadi di masa depan.
Bisa jadi di masa depan tiba-tiba bunga bank naik berkali-kali lipat ya. Bisa jadi, kita nggak ada yang tahu, gitu kan? Dulu pernah di zaman krisis tahun 1997, 1998, ya, itu bunga bank bisa sampai 40% untuk pinjaman. Sekarang kan paling-paling berapa sih? 11%, 10%, 9%, ya. Dulu bisa sampai 40%. Ya, kondisinya seperti itu. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan atau tidak mengenai tugas kecil minggu yang lalu? Pak, pertanyaan untuk materi sekarang boleh tidak? Materi yang mana? Yang ini yang Bapak baru bicarakan. Boleh, silakan. Nah, apa yang mempengaruhi naiknya bunga bank, Pak? Oke. Wah, bagus sekali. Terima kasih, Mbak Arinisa ya. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Bunga bank itu naik atau turun dipengaruhi oleh banyak faktor. Nomor satu, itu adalah yang disebut sebagai bunga acuan. Jadi Bank Indonesia, kalau di Indonesia ya, atau kalau di Amerika Serikat namanya Federal Reserve, itu menetapkan bunga acuan. Berapa? Di Indonesia mungkin 5, saya lupa, bunga bank, sebentar ya, coba saya cari informasinya. Bunga acuan BI. Itu ada, itu diinformasikan. Oke. Nah, kalau di Indonesia data terakhir Januari kemarin suku bunga BI itu ada di 3,75%. Ya. Nah, bank-bank kemudian akan mendasarkan setidaknya satu faktor yang perlu dipertimbangkan adalah TIK. Jadi kalau bunga pinjaman 3,75%, ya berarti bunga pinjaman bank akan ada di atas itu. Tidak mungkin di bawah itu. Kemudian yang lain adalah kondisi perekonomian. Kalau kondisi perekonomian itu baik, bunga bank itu cenderung turun. Kenapa? Supaya orang meminjam untuk usaha. Ya. Sehingga, dan kalau orang meminjam untuk usaha, ya perekonomian bergerak. Orang pinjam untuk modal, bisa menghasilkan barang, nanti kita lihat gitu ya. Dan kemudian barangnya ini dibeli, uang berputar perekonomian. Seperti sekarang ketika masa pandemi ini ya, wah kan banyak warung tutup, usaha tutup, susah ya. Ada orang jualan, ada misalnya pabrik jualan minuman yang biasa dijual di kantin-kantin sekolah tutup ya, nggak bisa jualan tuh. Ya, itu secara umum ya, Mbak tadi Arinisa. Tapi secara khusus juga kadang-kadang bank itu semua berkumpul untuk kemudian menentukan, ya sama, mereka pakai BI atau mereka sendiri secara bersama-sama menentukan berapa persen uangnya, bunganya. Bisa juga kemudian untuk per individu itu dilihat dari resikonya. Bunga bank itu kadang kalau pinjaman ya terutama itu menunjukkan risiko. Semakin tinggi risiko seseorang untuk tidak melunasi, itu biasanya bunganya akan semakin tinggi. Ya, karena apa? Bank ya harus mikir, ini nanti kalau dia di tengah jalan tidak bisa melunasi, berarti kan harus menutup kerugian. Caranya bagaimana? Pak, bunganya ditinggikan. Ya. Semakin rendah bunganya, itu semakin kecil risiko orang itu tidak bisa. Maka kalau nanti kalian bekerja ya, dan kalian bekerja lalu ada koperasi di tempat kalian, seperti kalau di Atmaja itu koperasi karyawan, ada namanya Caritas, bunga pinjaman di Caritas itu rendah. Kenapa? Karena risikonya kecil, tidak bisa dilunasi. Nah, kenapa kok risikonya kecil? Satu, potong gaji. Ya, jadi sebelum pas gajian itu sebelum diserahkan pada karyawan itu dipotong dulu oleh universitas untuk nyicil koperasi. Dua, itu diasuransikan. Jadi kalau si karyawan yang meminjam ini kemudian meninggal misalnya, ya tidak, itu perusahaan asuransi. Nah, maka bunganya rendah. Begitu Mbak Arinisa, kira-kira bisa Terima kasih. Ya. Okay. Baik. Ada lagi yang bertanya? Jadi kalau nanti kalian itu mengajukan pinjaman pada bank, rata-rata bunga pinjaman 10%, kok kalian kena 15%, berarti bank itu tidak percaya pada kalian. Gitu ya.
Atau kalau rata-rata bunganya 10%, kalian dapat 9%, oh berarti bank percaya pada kalian. Tuh. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Pak, Oke, silahkan. ini mic saya ini Nyala. Saya gimana mendengar. ini Pak? Mas Rido ya? Mati. Belum masa pandemi Pak. Kan Sebentar. ada ini kan. Kok Setiap putus-putus? bank itu Oke, terus? di masa pandemi ini Pak, banyak sekali kan bank ini Pak. Jadi gini, di masa pandemi ini ada juga bank, tapi nggak saya sebut nih Pak, ini mereka nggak kompensasi kepada pelaku usaha gitu untuk dalam pembayaran. Bunganya masih tetap besar gitu, karena kalau masa pandemi ini kan sepi juga, uang pemasukan nggak ada gitu. Pemerintah juga nggak ada saran kepada pinjam kredit, uangnya masih naik gitu Pak. Itu masyarakat yang minjam bank minjam uang bank tapi nggak ada kompensasi atau potongan gitu Pak terhadap masa pandemi ini Pak. Baik. Kan kurang Pak. Ya, baik Mas Rido ya. Oke. Jadi begini, ini masalah kalau apakah pada saat pandemi ini ada kebijakan untuk memberikan keringanan pada para peminjam gitu ya, supaya entah itu bunganya diturunkan atau cicilannya bisa ditunda atau yang lain. Nah, ini sangat tergantung pada masing-masing bank. Anda harus ingat, bank itu perusahaan yang ya harus untung, harus profit. Kalau rugi ya mereka nanti celaka, gitu kan. Itu pertama. Jadi keuntungan itu adalah motivasi utama. Kedua, yang namanya kredit pinjaman itu setiap saat ketika Anda meminjam itu Anda harus tanda tangan kontrak perjanjian. Ya, dan bank itu pasti ketika memberikan pinjaman ada jaminan. Entah berupa tanah, kendaraan, rumah, atau yang lain-lain. Nah, bagaimana ketika masa pandemi? Percaya atau tidak, banyak perusahaan besar termasuk bank itu ketika masa pandemi ini, selama 1 tahun ini mereka sama sekali tidak mengkoreksi targetnya. Ya, usaha tetap harus jalan. Ya, mungkin bulan-bulan pertama pandemi saja banyak yang kemudian terpaksa tutup dan lain sebagainya. Tapi sekarang udah enggak lagi, semua sudah berjalan normal. Gitu ya. Ya, hampir normal lah. Maka kalau kemudian para nasabah yang pengusaha atau peminjam ini tidak bisa membayar dengan nilai yang seperti biasa, bank juga mungkin agak kesulitan untuk membantu. Karena apa? Kalau semua dibantu nanti nggak ada, semua boleh tidak nyicil, pendapatannya dari mana lalu bank? Ya. Bank itu kan dapat uang dari tabungan Anda nabung, itulah uang yang dipakai bank untuk disalurkan sebagai pinjaman. Anda nabung itu kan dapat bunga, meskipun kecil ya. Nah bunganya kan harus dibayar. Nah kalau jadi bank itu pendapatnya, salah satu pendapatan bank itu adalah dari bunga pinjaman ke nasabah dan bunga tabungan. Biasanya bunga pinjaman akan lebih besar dari bunga tabungan. Kata ya bunga tabungan 2%. Sorry. Bunga pinjaman 5%, berarti ada selisih 3%. Nah, 3% itulah pendapatan bank. Nah, kalau yang 5% ini tidak dibayar, padahal 2% ini harus dibayar, dari mana bank akan dapat uang untuk membayar yang 2%? Itu ya, kan. Tentunya pemerintah kemudian ya ada yang membantu dengan berbagai. Tetapi pemerintah itu paling-paling hanya punya kekuasaan terhadap bank yang dimiliki pemerintah, BUMN. Pada bank swasta pemerintah hanya bisa menghimbau, tidak bisa memaksakan.
Sebab kalau nanti dipaksakan, nah siapa yang akan bayar? Siapa yang akan menggantikan pendapatan bank yang hilang? Nah, tapi tentunya saya melihat banyak bank juga yang punya kebijakan, gitu ya. Kebijakannya apa? Bisa, oh ya sudahlah, mungkin boleh cicilannya tidak bayar, cukup bayar bunga saja, pokok pinjamannya nanti ada yang seperti itu. Atau, oh tadinya kreditnya 5 tahun diperpanjang jadi 10 tahun sehingga cicilannya turun. Ya, bisa seperti itu juga. Tapi ya ini sangat tergantung, biasanya akan dibahas kasus per kasus. Ya, itu. Gitu Mas Rido, semoga bisa menjawab. Iya Pak, terima Pak. Oke, sama-sama. Baik, mungkin kita lanjutkan dulu ya materi kita. Baik, saya akan share ini. Saya akan mengulang sedikit mengenai biaya. Ya. Bisa dilihat ini ya, PowerPoint-nya. Bisa Pak. Oke, terima kasih. Jadi ini mengulang kembali materi di pertemuan biaya tetap dan variabel. Ya. Jadi biaya tetap itu adalah biaya yang jumlahnya sama, tidak melihat volume produk atau jumlah produk yang dihasilkan. Ya. Nah, kalau Anda itu seperti misalnya sekarang SPP tetap dan SPP variabel ya. SPP tetap itu harus dibayar setiap awal semester, sebelum semester itu berjalan malahan, gitu kan. Nah, apakah nanti pada saat KRS Anda itu ambil 3 SKS atau 24 SKS, SPP variabelnya segitu. Tapi sekarang mari kita lihat pengaruhnya terhadap per SKS. Ya. Katakan misalnya biaya tetap SPP tetap kalian 1 juta. Kalau kalian ambil 1 SKS, berarti dan 1 SKS itu 100.000 misalnya ya. Berarti berapa SPP tetap dan variabel yang kalian bayarkan per SKS-nya? 1.100.000. Tapi kalau kalian ambil 10 SKS, per SKS-nya 100.000 kan? Nah, berapa SPP tetapnya? 1 juta dibagi 10 tadi, 100.000. Berarti per SKS hanya 200.000. Kalau kalian ambil misalnya 20 SKS, berarti yang 1 juta tadi bagi 20, 50.000. Berarti per SKS-nya 150.000. Anda bisa melihat kan? Biaya tetap itu semakin banyak unitnya, per unitnya akan turun biaya tetapnya. Ini. Maka ya, Anda itu ambil 1 SKS atau 24 SKS, SPP tetapnya segitu. Tetapi kalau Anda ambil 24 SKS, per SKS-nya akan menjadi lebih murah. Ya, sama seperti kalau Anda misalnya pesan kaos sablon gitu ya. 1 kaos atau 1000 kaos mungkin. Ya jelas beda ya. Tetapi nanti per kaosnya kalau dijual itu menjadi lebih murah kalau yang jumlahnya besar. Nah, biaya tetap ini jumlahnya tetap, tapi hanya untuk waktu tertentu atau jumlah produksi tertentu. Jadi misalnya sablonnya kan harus screen-nya itu dibuat misalnya untuk 1000 kaos. Ya sampai pesanan 1000 kaos, bisa 1 screen itu 100.000 ya hanya 100.000. Tapi kalau Anda mau produksi 2000 kaos ya berarti butuh 2 screen, biaya tetapnya menjadi 200.000. Ya. Nah contoh biaya tetap itu apa saja? Macam biaya sewa. Kalau di Atma Jaya ya, nggak ada sewa itu. Adanya apa? Biaya pajak, PBB. Atma Jaya harus bayar PBB itu. Ya. Nah, itu biaya tetap. Karena tiap tahun harus dibayar. Kemudian asuransi. Seperti BPJS, dipakai atau tidak, ya bayarnya segitu. Tentunya, ya kalau terkait dengan asuransi, kesehatan, ya lebih baik kalau tidak dipakai gitu kan. Berarti Anda sehat gitu. Ya, nah itu biaya tetap. Kalau biaya variabel itu per variabelnya sama, tapi nanti jumlah totalnya akan berubah sesuai dengan jumlah unit yang dihasilkan. Ya, misalnya kalau sablon kaos tadi, biaya variabelnya apa? Ya bahan kaosnya dan
tinta sablonnya. Ya, itu ya tetap. Nah, kenapa ini saya sampaikan? Karena ini nanti akan menjadi bahan untuk tugas berikutnya. Nanti setelah ini saya saya sampaikan tugasnya nanti. Oke. Ada pertanyaan nggak untuk biaya? Baik, kalau tidak ada, kita akan mulai saja hari ini untuk materi kita hari ini. Itu mengenai software matic. Ya. Oke, sebelum sana saya mau tanya ini. Anda sudah tahu, sudah pernah bikin aplikasi itu ya? Sudah pernah coding ya? Mestinya sudah. Baik, coba saya tanya. Mas Frans Lintang Lubis. Mas Frans, mendengarkah? Iya, Pak. Oke, baik Mas Frans. Tahu Google kan? Tahu, Pak. Oke, Google itu kan satu aplikasi. Kira-kira kalau Google itu dia punya berapa baris kode ya Mas Frans? Ribuan mungkin, Pak. Sebut angka. Jangan ribuan, tapi sebut angka. 1000, 2000, 3000. Kurang tahu pastinya, Pak. Ya, tebak saja ya, enggak ada. Saya bertanya tebak aja. Tebak saja. 100.000 mungkin, Pak. 100.000. Baik, terima kasih Mas Frans. Ya. Oke, 100.000 tadi Mas Frans ya. Coba Mbak Lolita Chandra. Mbak Lolita, ya. Kalau tadi Mas Frans mengatakan 100.000, kalau tebakan Anda berapa? 2 miliar. 2 miliar. Baik. Data terakhir yang saya dapatkan, aplikasi utama Google Core-nya ya, itu 1 miliar baris kode. Ya. Jadi ya seperti itu, cukup banyak ya. Kalau 100.000 agak kurang banyak gitu ya, karena sistem operasi seperti Linux saja itu sudah jutaan. Sorry. Oke. Nah, 1 miliar. Kira-kira kalau Google itu kan programmernya hebat-hebat ya. Google itu merekrut orang-orang yang terhebat di bidang IT ya. Salah satu orang senior di Google itu namanya Vincent Cerf. Vincent Cerf ini adalah salah satu orang yang dianggap sebagai penemu internet. Sorry. Jadi hebatnya. Sekarang saya mau tanya. Ya, sebentar. Mas Yohanes Malvin Buntoro. Ya, Pak. Oke, Mas Malvin ya. Kira-kira kalau programmer Google itu dalam sehari berapa baris kode yang bisa mereka hasilkan, Mas? Yang jelas ada banyak banget sih. Sebut angka. Satu orang programmernya Google itu berapa? Satu orang programmernya Google itu berapa baris kode? Sehari mungkin 10.000-an. 10.000. Wow, luar biasa. Baik, terima kasih Mas Yohanes Malvin. Ya. Ada yang bisa sehari mengetik 10.000 baris? Kalau satu baris itu 4 kata kan berarti sehari 40.000 kata ya. Banyak banget itu. Oke, enggak apa-apa. Namanya juga menebak ya. Oke, kita coba yang lain.
Mbak Lydia Amelia Sugiono. Iya, Pak. Oke, satu orang programmer Google menghasilkan berapa baris kode dalam sehari? Kira-kira. 100 mungkin, Pak. 100, baik. Oke. Nah, satu orang programmer Google dalam sehari itu menghasilkan hanya 30 baris kode. Oh, 1 miliar tadi ya, 1 miliar itu berasal dari awal Google dulu berdiri sampai sekarang, tahun 95 ya. Berarti sudah 26 tahun. Dan Google itu punya ribuan, kalau tidak jutaan programmer. Oke. 30 baris kode. Kenapa kok seperti itu? Nah, itulah materi kita hari ini. Gitu ya. Nah, jadi software matrix itu adalah kita mengukur software. Gunanya apa? Loh, banyak sekali gunanya. Anda mungkin bertanya-tanya, kok bisa software seperti Linux itu gratis, sedangkan Microsoft Windows bayar? Kok bisa satu software, katakan misalnya apa ya, game di Play Store atau App Store itu kok yang satu harganya mungkin 30 ribuan, yang lain 100 ribuan. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya. Nah, software metrik itu adalah didefinisikan sebagai standar ukuran atau satu tingkat di mana satu sistem informasi, perangkat lunak atau proses memiliki beberapa properti yang bisa diukur. Tujuannya apa? Ya supaya kita bisa mengendalikan. Misalnya tadi, kita bisa mengendalikan, kita bisa memperbaikinya. Awalnya mungkin yang namanya Google itu hanya beberapa ratus baris kode, tapi lama-lamaan menjadi 1 miliar seperti sekarang. Kenapa begitu ya? Karena ada penambahan fitur-fitur, ada penambahan fasilitas, ada penambahan fungsi, ada perbaikan kinerja dan lain sebagainya. Juga untuk debugging, kalau nggak diukur, misalnya ada bug, ya, ada sesuatu errornya itu di mana? Errornya ada di baris ke-17 misalnya, seperti itu kalau Anda menjalankan satu aplikasi. Oh, error di baris 17. Berarti Anda tahu letak errornya ada di baris yang kemana. Gitu ya. Jadi bisa tahu untuk memperbaiki. Oke. Ini ada satu kutipan dari Lord Kelvin ya. Lord Kelvin itu salah seorang ahli fisika dunia terkenal. To measure is to know. Jadi kalau kita mengukur itu kita jadi tahu. Dan kalau kita tidak bisa mengukur, kita tidak akan bisa memperbaiki. Sama seperti nilai Anda. Kalau tidak diukur dengan ujian, tugas, dan lain sebagainya, lalu dari mana tahu bahwa Anda sudah menjadi lebih baik? Gitu ya. Nah, asumsinya software itu dianggap satu hal yang dapat diukur. Ya. Kalau enggak ya nggak akan bisa diukur, dilakukan software metrik. Ya. Lalu software itu bisa diperbaiki. Caranya bagaimana? Perbaikan dengan melihat berapa banyak dan di mana saja proses atau bagian software yang cacat, rusak, error, menyimpang dari standar. Ya. Ini juga nanti untuk manajemen proyek, pengelolaan proyek, pengembangan sistem informasi. Bisa juga untuk membuat perencanaan. Jadi kalau saya tahu seorang programmer Google itu bisa membuat 30 baris kode per hari, rata-rata ya. Berarti kalau saya butuh untuk mengembangkan aplikasi dengan 3 juta baris kode, berapa orang programmer dan berapa lama yang saya butuhkan. Ya. Jadi Peter Drucker ini pakar manajemen terkenal ya. You can manage what you don't measure. Jadi kalau kita nggak bisa ngukur, kita nggak bisa mengelola itu dengan baik. Dari mana saya tahu software-nya jelek? Software atau sistem informasi itu sifatnya abstrak. Tidak bisa dilihat secara kasat mata. Kalau teknik sipil ya, membangun gedung, itu bisa kelihatan, oh pondasi sudah digali, oh beton untuk strukturnya sudah dicor,
Oh, strukturnya sudah berdiri, tiang-tiangnya sudah dicor, sudah kering, temboknya mulai dibangun, batanya mulai dipasang, lalu mulai dicat, keramiknya mulai dipasang, kabel-kabelnya dipasang, dan seterusnya. Kelihatan secara fisik kemajuannya. Tapi kalau software kan sulit, ya. Sampai di mana sekarang? Oh, ini database-nya sudah dibuat. Sampai di mana sekarang? Oh, kita sedang melakukan uji unit testing. Sangat sulit untuk dia. Ya, kecuali kalau kalian sebagai pembuatnya. Tapi bagi orang di luar proyek tersebut, melihat kemajuannya sulit sekali karena abstrak. Jadi kita harus bisa mengukur secara kuantitatif. Nah, maka perlu ada standar objektif dan relevan. Nah, lihat sekarang kalau di dalam industri, ya, apa saja metrik di dalam industri? Ada yang namanya kerusakan atau cacat pada komponen atau produk, part per million. Jadi dalam 1 juta komponen yang dihasilkan atau produk yang cacat berapa? Standar tertinggi untuk PPM ini adalah kalau barangnya disebut berkualitas itu adalah kalau maksimal hanya ada 3,4 komponen yang cacat per 1 juta komponen yang dihasilkan. Jadi 3,4 cacat itu dianggap sudah bagus dari 1 juta. Jadi itu sangat dan itu sangat sulit. Ya. Oke. Lalu standar yang lain, lamanya downtime. Satu peralatan atau satu sistem tidak dapat digunakan. Contohnya misalnya data center. Data center yang bersifat yang tier 4 itu tidak boleh mati lebih dari ukurannya menit selama 1 tahun. Ya. Coba kalau satu sistem itu downtime-nya lama, kerugiannya berapa? Coba misalnya kita ambil contoh BCA. Anda tahu BCA itu ada banyak ATM, ada internet bankingnya, ada mobile bankingnya, kemudian juga ada itu EDC mesin geseknya itu ya di banyak toko-toko minimarket, supermarket. Nah, kalau sistemnya BCA down 1 jam saja, berapa banyak orang yang tidak bisa menggunakan ATM? Padahal BCA itu salah satu ya, selain tadi bunga bank ya, selisih antara bunga pinjaman dan bunga tabungan. Pendapatan bank itu adalah juga dari biaya transaksi. Anda mau transfer, bayar sekian. Anda mau membayar tagihan, ada biayanya. Pakai kartu kredit, kartu debit, ada biayanya. Pakai ATM, ada biayanya. Kalau 1 jam saja, jadi per transaksi itu akan ada biaya yang dikutip oleh BCA. Nah, kalau 1 jam mati, berapa juta transaksi yang hilang? Nah, katakan misalnya dalam sehari ada 1000 transfer, padahal sekali transfer itu biayanya 6.500 kalau di BCA. Jadi 1000 kalikan 6.500 berapa dalam 1 jam? Sudah 6,5 juta. Dan ini perkiraan yang sangat minimal sekali. Kan? Saya yakin dalam 1 jam mungkin ada lebih dari 1 juta transfer. Nah kalau 1 juta transfer, 6,5 miliar hilang dalam 1 jam. Itu baru dari kehilangan pendapatan. Belum kalau mati seperti itu dan nasabah BCA bilang, wah mati saya nggak bisa ini transaksi saya nggak bisa kirim uang saya nggak bisa bayar tagihan. Lalu mereka pindah ke bank lain. Nah, berarti BCA kehilangan nasabah, kerugiannya bertambah. Tuh ya downtime. Lalu ada MTBF, mean time between failure, jarak rata-rata antar kerusakan. Ya. Dulu di Jogja itu ada taksi yang menggunakan merek mobil Korea. Saya nggak usah sebut merek. Padahal sebagian besar taksi itu biasanya pakai mobil Jepang, merek mobil Jepang. Tidak usah sebut merek. Nah, suatu ketika kemudian, beberapa tahun kemudian, taksi ini ganti mobil, ganti armada, dan itu biasa. Ganti dari yang tadinya merek Korea menjadi merek Jepang. Kemudian suatu saat saya naik taksi tersebut, masih baru ya mobilnya. Saya tanya pada pengemudi taksi, Pak, kok ganti mobil Jepang sekarang? Dulu kan mobil Korea. Nah, sopir taksinya itu kemudian mengatakan, iya Pak, ya mobil Korea itu baru 3 bulan saja sudah harus ganti komponen, ganti spare part. Sedangkan kalau mobil Jepang yang ini itu setahun nggak perlu ganti komponen, cukup servis rutin saja.
Misalnya Korea tadi, selain service routine juga harus ganti komponen. Nah, berarti MTBF-nya mobil Korea itu lebih kecil daripada Jepang. Ya. MTBF itu yang dikehendaki adalah semakin tinggi. Jadi semakin lama waktu antar kerusakan itu semakin bagus. Berarti apa? Awet istilahnya. Ya. Dan MTR itu adalah waktu mean time to repair. Jadi waktu rata-rata untuk reparasi, untuk service, untuk memperbaiki. Semakin kecil semakin bagus. Jadi tujuan untuk kualitas satu barang itu ada MTBF-nya dinaikkan, MTTR-nya diturunkan. Itu. Nah, ini berbagai matriks dalam industri. Nah, software matrix. Tadi sudah saya tanyakan dan Anda mungkin sudah bisa menebak. Metrik pertama dalam software itu adalah source line of code atau baris kode. Ya. Ini bisa digunakan untuk membandingkan ukuran satu proyek pengembangan software antara proyek satu dan yang lain. A itu 10.000 baris kode, B itu 100.000 baris kode. Nah, bedanya apa? Ada dua ternyata, yaitu line of code, yaitu physical dan logical. Kalau physical itu jumlah baris yang benar-benar jumlah baris ya. Kalau logical itu adalah jumlah pernyataan yang dapat dieksekusi. Sebagai contoh ini itu kalau physical line of code hanya ada satu, ya karena memang hanya sebaris ini ya. Tapi kalau logical line of code ada dua, yaitu for ini satu baris, printf ini satu baris. Ya. Nah, line of code itu juga tergantung pada bahasa pemrograman yang dipakai dan cara penulisannya seperti apa. Ini contohnya assembler. Ada yang di sini pernah belajar bahasa assembler? Pernah dengar ada bahasa pemrograman namanya assembler? Belum pernah. Wah, assembler itu adalah bahasa mesin. Dia itu hanya satu tingkat di atas bahasa biner 1 dan 0. Dan di assembler ini benar-benar kalian harus tahu ya, kalau register dan lain sebagainya itu ada di mana. Ya. Jadi saya misalnya di ini nanti kalau saya data dimasukkan, ini saya simpan di bagian mana dari prosesor. Kemudian nanti kalau ambil data dari mana di dalam bagian itu harus tahu. Ya. Kalau bahasa pemrograman seperti Python kan tinggal declare variabel, inputnya itu langsung masukkan variabel, operasi gitu kan. Jadi nggak bisa, harus tahu persis itu disimpan di mana. Makanya ada move. Move itu adalah move. Perintah dalam bahasa assembler itu rata-rata hanya 3 atau 4 huruf. Nah, move itu dari move sebetulnya. E-nya di discard. ENC include dan seterusnya. Dan celakanya bahasa ini dulu saya pernah belajar bahasa assembler di tahun 90 ya. Berarti sudah 30 tahun yang lalu. Lebih tua dari kalian. Bahasa assembler itu beda prosesor, beda bahasanya ya. Jadi kalau misalnya saya bikin aplikasi dengan bahasa assembler di Core i3, nanti saya pindah ke Ryzen 5000 ya beda lagi. Pindah ke Core i7 aja mungkin sudah beda ya. Contoh yang lain, ini adalah baris kode untuk menghitung luas segitiga. Ya. Nah, namanya apa? Dari line of code ini. Beda bahasa pemrograman akan menghasilkan jumlah line of code yang berbeda untuk fungsi yang sama. Ini bahasa C. Ini COBOL itu sudah nggak diajarkan. Hanya untuk menampilkan tulisan Hello World, kalau bahasa C itu butuh 4 baris, bahasa COBOL butuh 6 baris. Nah, kalau cara programmer dibayar berdasarkan jumlah baris kode yang dihasilkan, yang COBOL ini kaya raya. Sempat dulu
menjelang tahun 2000 itu ada satu bug yang namanya Millennium Bug yang dikhawatirkan karena banyak sistem komputer itu berasal dari komputer-komputer lama yang karena keterbatasan memori itu untuk tahun hanya ditulis 2 digit. Sehingga mereka khawatir kalau dari 1999 yang ditulis 99 dan pindah ke 2000 yang hanya ditulis 00 itu akan dianggap bukan tahun 2000 tapi tahun 1900. Sehingga kalau ngitung bunga bank ya, itu untuk tabungan, bukannya tabungannya bertambah malah minus nanti gitu kan. Itu dulu ketakutannya begitu. Nah, banyak sekali aplikasi-aplikasi bisnis itu yang ditulis dengan bahasa COBOL. Sayangnya di tahun 2000 itu bahasa COBOL itu adalah bahasa yang sudah mati. Tidak banyak dipakai. COBOL itu dulu banyak dipakai untuk aplikasi bisnis. Nah, di tahun 2000 itu aplikasi bisnis apa? Pakainya Visual Basic. Sebagai besar Visual. Maka kemudian rame-rame banyak perusahaan di dunia ini yang kemudian untuk memperbaiki aplikasi mereka yang berbasis COBOL ini untuk persiapan Millennium Bug. Wah, waktu itu programmer COBOL yang tersisa jadi kaya raya. Kenapa? Mereka chargingnya adalah atau apa tagihannya adalah oke, mau suruh berbagi nggak apa-apa, tapi per baris itu antara $15 sampai $25 tarifnya itu. Bayangkan satu aplikasi 100.000 baris diperbaiki yang 100.000 baris kalikan 25 ya kaya raya kan. Itu ya, jadi itu. Nah, line of code itu juga sangat tergantung pada kemampuan programmer yang berpengalaman bisa mengeksekusi atau menghasilkan satu aplikasi dengan baris kode yang mungkin lebih sedikit daripada yang tidak berpengalaman. Lalu munculnya visual programming language, Visual Basic, Visual C, dan visual yang lain ya. Kalau satu window, satu jendela dalam Windows Microsoft Windows itu ya kosongan, hanya ada ini apa? Minimize, maximize, dan close, kosongan tanpa isi. Itu kalau ditulis dalam bahasa C kira-kira 80 baris kode. Nah, padahal bagaimana cara membuatnya seperti ya tinggal klik, seret, gitu ya. Buat 10 Windows saja sudah 800 baris kode. Padahal kosongan tidak ada apa-apanya. 40% kode dalam visual program itu berasal dari komputer dan bukan diketikkan oleh manusia. Contoh ya, Red Hat itu cuma punya 30 juta tadi ya physical baris kode, Red Hat 7.1. Jadi kalau diketik programmer butuh 8.000 tahun kira-kira. Oke. Kelemahan yang lain, SLOC itu tidak sama dengan fungsi. Tadi Anda bisa lihat, satu baris kode ternyata melakukan 2 fungsi. Lalu SLOC itu hanya 30% dari total, jadi coding itu hanya 30% dari total pekerjaan seorang programmer. Maka tidak heran tadi, programmer kelasnya Google saja sehari hanya 30 baris. Kenapa? 30 baris itu adalah kode yang bersih, sudah diuji, jalan tanpa error. Berarti 30% 30 baris kode ya. Berarti 70% yang 70% itu membaca API, memahami spesifikasi, memahami aplikasinya harus apa. Kalau ada masalah yang belum bisa, misalnya harus menjalankan satu fungsi, bagaimana fungsi itu diterapkan dalam aplikasi itu juga harus mikir. Diskusi dengan rekan programmer yang lain, diskusi dengan orang yang nantinya user yang akan menggunakan aplikasi tersebut dan seterusnya. Jadi coding sehari 30 baris kode Google itu ya wajar kan apa? Itu hanya 30% dari total pekerjaan, yang lainnya ada rapat, memahami, baca, belajar dan seterusnya. Ya. Lalu juga tentu tadi sudah disampaikan beda bahasa program, beda SLOC-nya. Lalu kalau nilainya itu dihitung dari banyak apa? Bukan nilai, sorry. Kalau bayarannya itu dari SLOC ya di sebanyak-banyaknya SLOC-nya ya. Sama seperti misalnya ada dulu kalau mungkin pernah di SMA atau apa, ngarang semakin banyak semakin tinggi nilainya, wah diperbanyak ya. Ngomongnya muter-muter kanan kiri atas bawah, utara selatan barat timur ya, dan pokoknya diperbanyak setebal-tebalnya gitu. Gitu. Oke. Nah, karena SLOC seperti itu, maka kemudian diganti dengan function point analysis ya. Unit pengukuran.
Pertanyaannya adalah fungsinya apa saja. Ya, dan ini ada standarnya, ya, ada Cosmic, Prisma, dan lain-lain itu. Ya. Kelebihannya apa? Ya, SLOC tadi langsung hilang. Yang mau misalnya saya pengen fungsi untuk autentifikasi user pakai password, gitu kan. Mau itu ditulis 1000 baris kode, 1 juta baris kode, terserah, hitungannya satu fungsi. Bayarannya ya segitu. Ya. Nah, lalu di awal proyek untuk estimasi biaya SLOC itu sulit untuk dilakukan. Nah ya, nanti tergantung programmernya juga. Tapi kalau fungsi lebih mudah, karena kalau kalian nanti bukan nanti ya, Anda sudah pernah belajar rekayasa perangkat lunak, ya requirement itu sudah diketahui dari awal. Oh, fungsinya harus ini. Nah, tinggal per fungsi berapa rupiah, itu saja. Ya. Oke. Lalu ada metrik yang lain, ya. Ukuran filenya, binary semakin besar itu biasanya semakin tidak terlalu disukai. Ya. Waktu yang dibutuhkan untuk eksekusi program atau runtime semakin lama juga semakin tidak disukai. Berapa bug yang ada semakin tinggi juga semakin jelek, gitu ya. Kalau website jumlah halaman mungkin ini terutama dulu ketika kalau sekarang website itu kan pakai CMS ya. Kalau dulu website itu statik. Ya hitungannya kalau web designer itu adalah per halaman berapa. Semakin banyak halaman ya semakin tinggi. Ya. Nah lalu yang terakhir ada yang namanya COCOMO atau Constructive Cost Model. Ini adalah perhitungan biaya yang metrik yang paling komprehensif. Nah ini saya tidak akan tanyakan di ujian ya untuk metrik ini. Ini hanya sebagai pengetahuan untuk Anda. Terutama nanti kalau Anda sudah benar-benar terlibat dalam satu proyek pengembangan sistem itu bisa tahu. Oh kalau bikin software, aplikasi, sistem seperti ini, kira-kira butuh waktu berapa lama, ya kan? Nah, butuh waktu berapa lama kan harus tahu yang dikerjakan apa. Oh, harus tulis kira-kira 10 fungsi, per fungsi seminggu, berarti 10 minggu, seperti itu misalnya. Ya. Atau 1000 baris kode, satu orang saya hanya bisa 30 baris kode, berarti 1000 dibagi 30, berapa hari, seperti itu. Oke, nah COCOMO itu dibuat oleh orang ini namanya Barry Bim. Jadi BOM itu nama belakangnya itu kalau dibaca BIM. Ya. BIM ini meneliti dari 61 proyek, 200 lebih dari 200 proyek diteliti. Lalu dia ngitung biaya yang muncul, metrik-metriknya dihitung, dan dia menemukan rumus COCOMO ini. Ya. Jadi yang diperkirakan itu adalah ukuran, ya. Baris kode dan lain sebagainya, tapi juga selain ukuran usaha. Ya. Fungsi untuk misalnya login itu mungkin lebih mudah, usahanya lebih kecil daripada fungsi untuk misalnya bukan bunga bank misalnya. Jika beda fungsi, beda tingkat kesulitan, ya mestinya kasarannya ya beda fungsi dengan beda tingkat kesulitan ya rupiahnya beda. Itu. Lalu durasi, ya lamanya waktu. COCOMO ini ada 3 level, basic, intermediate, dan detail. Ya. Basic itu bagus untuk perkiraan biaya perangkat lunak yang cepat. Di tahap awal kasar ya, namun kecepatannya terbatas karena kurangnya faktor untuk menjelaskan perbedaan atribut proyek atau cost driver. Cost driver adalah setiap aktivitas yang menimbulkan biaya. Coding itu cost driver karena semakin banyak codingnya ya, apalagi gaji programmer ini kan harus dihitung, ya peralatan dipakai juga dihitung. Ya. Lalu ada intermediate COCOMO itu pakai cost driver dan ada detail COCOMO menjelaskan pengaruh fase proyek individual. Ya. Nah. Ini sekedar pengetahuan saja ya, saya tidak akan meminta Anda nanti menggunakan COCOMO. Menghitung, kalau basic COCOMO itu menghitung upaya pengembangan perangkat lunak dan biayanya sebagai fungsi dari ukuran program. Nah, ukuran program itu dinyatakan dalam bentuk perkiraan, ya, estimasi, karena programnya belum dibuat, ini kan baru perkiraan ya. Kode sumber, ya, ada proyek organik, semi terpisah, dan tertanam. Itu 3 kelas ya. Organik itu kecil timnya,
lalu requirement-nya fleksibel, semi terpisah itu timnya sedang, pengalamannya campuran antara yang berpengalaman dengan yang masih baru, require-nya itu ada yang fleksibel, ada yang tidak fleksibel. Lalu yang tertanam ini ketat, ya timnya batasannya ketat, requirement-nya kaku. Contoh yang embedded itu kalau misalnya untuk aplikasi bagi pesawat ruang, untuk navigasi, kasusnya Boeing 737 gitu. Oke. Ini rumusnya ya nggak perlu diperhatikan. Kalau dilihat ya, intermediate COCOMO, nah ini seberapa handal perangkat lunak ini? Semakin handal semakin mahal. Ya. Ukuran database aplikasinya semakin mahal, produk semakin kompleks, mahal. Keras. Jadi di sini sudah ngitung kalau di intermediate itu software-nya mau seberapa handal, ukuran database-nya begini, kompleksitasnya. Lalu perangkat kerasnya juga dihitung. Harus dieksekusi berapa. Dulu ketika saya bekerja sebagai project manager di satu aplikasi berbasis web, itu kita standarnya mulai dari user klik memasukkan data sampai atau mengklik satu link sampai muncul halaman yang diminta, itu harus di bawah 0,02 detik. Ya. Di atas itu jelek, yaitu rantainya. Batasan memori, berapa memori, stabilitas, kecepatan, lalu personelnya, kemampuan analisis, kemampuan software engineering, pengalaman pakai mengembangkan aplikasi tertentu, terbiasa dengan virtual machine atau tidak, dan bahasa pemrograman yang dikuasai. Ya, lalu atribut proyeknya, pakai alat bantu atau tidak, metodenya pakai apa, SDLC kah, Scrum kah, atau yang lain. Ya. Jadi seperti ini kalau tabelnya. Yang detail, ini mulai memperhitungkan tahapan-tahapan SDLC. Ada planning, system design, detail design, coding, testing, integration, dan cost constructive model. Nah, manfaatnya apa software metric itu? Jika kita dapat memperkirakan ukuran satu proyek software, kita dapat menyusun rencana untuk proyek tersebut. Jadi, ini kalau kira-kira seperti ini ya bisa butuh waktu setahun. Kayak gitu 2 bulan saja selesai, seperti itu. Dan tentunya kalau seperti itu kita juga bisa, saya butuh 5 programmer, biayanya sekian. Ya. Lalu juga kita bisa mengidentifikasi bagaimana yang errornya itu akan muncul. Ya. Semakin kompleks satu fungsi, itu biaya errornya akan semakin tinggi. Ya. Maka nanti perhatiannya bisa ditujukan ke sana. Tidak mungkin satu aplikasi itu 100% error free. Tapi ada error-error yang bisa kita abaikan. Karena apa? Tidak berdampak signifikan. Masalahnya dengan matriks ini adalah kalau kita juga tidak boleh terpaku pada matriks. Karena apa? Kalau itu ada kegiatan rumit dan kompleks. Tadi misalnya, satu orang programmer Google bisa menuliskan 30 baris kode per hari. Jadi kalau 2 programmer bekerja bareng, berapa baris kode dalam sehari? Belum tentu 60. Bisa jadi malah 30, bisa jadi mungkin 40. Bisa jadi malah mungkin di bawah 30. Kenapa? Karena 2 orang ini harus bekerja sama. Harus diskusi, harus sepakat. Harus negosiasi. Mungkin mereka bertengkar musuhan sehingga malah tidak bekerja. Ya. Nah, ini itulah kenapa 30% memang coding, 70%-nya itu ada kegiatan lain di luar coding yang harus diselesaikan. Tuh untuk software metric. Sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Oke. Kalau diam saja saya artikan tidak gitu ya. Oke, sekarang kita lihat ya. Saya sudah meninggalkan tugas kelompok ini di situs kuliah. Situs kuliah ya,
bukan. Jadi kalau yang di Microsoft Teams itu untuk presensi, kalau situs kuliah itu untuk penilaian. Nah, ini ya batas waktunya minggu depan, sebelum perkuliahan minggu depan, ya, jam 7. Ya, itu batas. Jangan terlambat, jangan mepet. Oke, jadi apa yang akan... Jadi Anda itu diminta untuk menghitung biaya pengembangan aplikasi. Ini tadi, berapa materinya software metrik ya. Kelompok, ya, ini kan yang sedang in sekarang itu vaksinasi COVID gitu ya. Nah, ceritanya tim Anda itu diminta untuk mengembangkan aplikasi pendaftaran vaksinasi COVID bagi siswa SD, SMP, SMA se-Indonesia. Berapa itu jumlahnya? Data terakhir dari Kemendikbud kemarin sekitar 40 juta itu. Ya. Seluruh Indonesia siswa SD, SMP, SMA itu yang terdaftar di Kemendikbud 40 juta. Banyak ya. Vaksin yang beredar sekarang ada sekitar mungkin 25 juta. Jadi belum mencukupi. Tapi ini didaftar dulu. Aplikasi akan dapat diakses melalui website, melalui browser, web browser, maupun dapat diunduh dari Play Store dan Apple App Store. Jadi ada 3 versi, web, Android, dan iOS. Ya. Apa yang akan dilakukan aplikasi ini? 1, mencatat data diri calon penerima vaksin, siswanya, nama, nomor induk kependudukan, alamat, dan tempat tanggal lahir. Kemudian data sekolah. Sekolahnya itu di mana? Sekolah apa? SMP Negeri 1 Semarang, SMP Negeri 2 Majalaya, ya. SMA Kolese Gonzaga, atau SMK apa gitu ya. Nah, seperti itu. SD, SMP, SMA itu termasuk SMK ya. SMK itu dihitung SMA. Kemudian riwayat penyakit bawaan atau komorbid, apakah asma, jantung, diabetes. Lalu apakah pernah tertular COVID-19 beserta gejala dan waktu dia tertular itu apa? Kapan? Ini batuk, demam, pakai ventilator misalnya, dan waktunya kapan? Ya. Nah, aplikasi tersebut melakukan pendataan calon penerima vaksin mulainya Mei 2021. Jadi, Anda tidak harus mengerjakan aplikasi, Anda membuat perkiraan biayanya. Ingat ya, yang diperkirakan biayanya adalah aplikasi. Oke, silakan buat perkiraan biaya tetap dan variabel untuk pengembangan aplikasi tersebut. Perkiraan harus dibuat sedetail dan selengkap mungkin. Anda boleh pakai MS Word, Anda boleh pakai Microsoft Excel kalau itu lebih mudah karena ini hitung-hitungan. Ya. Ingat ya, aplikasi. Jadi perkiraan pengembangan aplikasi. Itu tugasnya. Ada pertanyaan kah? Tugas kelompok ya. Satu kelompok cukup mengumpulkan 1 saja. Ada 1 Pak dari saya. Ya, silakan. Untuk ini referensinya kita nyari di Google aja kah? Untuk referensi apa harganya? Boleh. Tapi harus dicantumkan sumbernya ya. Misalnya kalau tarif programmer Anda masukkan dari mana websitenya gitu ya. Oke, Pak. Oke, baik. Ada lagi yang lain? Bagus ini pertanyaannya ya. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup sekian kuliah kita ya. Silakan mulai dikerjakan itu tugasnya. Dan sampai jumpa minggu depan.